10.62 The Voice of Love, masih di program Bincang Pagi bersama Bapak Giovanni. Ya, berkat kenaikan Tuhan Yesus. Oke, ini karena sudah mendekati pukul 9 pagi, ada langsung saja Debbie bacakan yang bergabung ya melalui SMS. Shalom Bapak, bagaimana menurut Bapak akan pendapat banyak orang bahwa dalam pernikahan itu semakin lama hubungan suami istri itu seperti saudara? Dan apakah dibenarkan dalam pernikahan Kristen? Bagaimana menurut Bapak bahwa dalam pernikahan itu semakin lama hubungan suami istri itu seperti saudara? Dan apakah dibenarkan dalam pernikahan Kristen? Saudara, saya baru mendengar hal itu pagi hari ini, bahwa ada pendapat bahwa semakin kita lama menikah atau berhubungan suami istri semakin seperti saudara. Saya baru dengar itu. Tapi saya akan memahami atau menganalisa sedikit dari sebuah kalimat ini. Kita harus paham betul konsep dulu, konsep dasarnya. Konsep dasar saudara itu seperti apa sih? Kasih saudara dengan kasih sepasang suami istri itu seperti apa? Kalau kita diteguhkan dalam sebuah pernikahan, kita diteguhkan menjadi satu daging atau menjadi satu tubuh. Kita diumpamakan suami istri itu, kok di dalam Alkitab tidak tertuliskan bagaimana hubungan suami istri itu seperti saudara. Mungkin saya belum pernah baca atau saya melewatkan kata-kata itu. Tetapi yang saya pahami sejauh ini, saya tidak pernah baca ayat dalam Alkitab bahwa kasih suami istri itu seperti saudara. kalau saudara berarti kan nggak ada pemimpin, nggak ada ini Pak ya? Iya, akhirnya cuma kakak adik gitu ya. Nah, kalau saudara kembar kan bingung. Ya, bingung. Kalau kita ngomong konsep cinta suami istri, Kidung Agung ngomong cinta kuat itu seperti maut. Cinta itu yang gimana, yang membara di dalam Kidung Agung kita jelaskan di dalam keseharian suami istri. Tidak bisa kita ngomong hal itu seperti sebuah hubungan saudara. Suami istri dikhususkan. Bahkan Yesus mengatakan kita ini mempelai. Berarti bukan Yesus mengatakan kita ini saudara. Konsep Yesus dengan para umatnya, orang percaya, sebagai mempelai. Berarti ada satu keistimewaan di balik hubungan suami istri. Ada satu hal yang spesial di dalam hubungan suami istri. Cinta suami istri itu berbeda, unik dan kudus di hadapan Tuhan. Itu sih. Kalau saudara, saya rasa itu berbeda ya. Baik, satu pertanyaan lagi Pak ya, ini karena ada lagi yang masuk. Oke. Shalom Pak, saya Ibu E ingin bertanya, anak saya ini dulu menikah tapi suaminya memergoi istrinya, selingkuh sekali, 2 kali dibiarkan, tapi istrinya nggak bisa diingatkan. Lalu anak saya pulang setelah 2 tahun ya, tidak pernah menghubungi lagi. Istrinya mengurus cerai dan sampai dengan 1 tahun ini menduda. Apakah kalau menikah lagi bisa Pak diberkati di gereja? Shalom Ibu E. Yang menjadi pertanyaannya, waktu pernikahan yang anak ibu dengan istrinya itu diberkati di gereja nggak? Kalau hal ini diberkati di gereja, kalau kita ngomong tentang pernikahan, ini sebenarnya kita bisa bahas 2 jam lagi tentang pernikahan, tapi saya singkat saja. Bagaimana Yesus waktu itu ditanyai, gimana kalau seseorang ingin menceraikan pasangannya, istilahnya pasangannya, bukankah Musa mengeluarkan surat cerai? Ingat perkataan Yesus itu, dimana seorang tidak boleh menceraikan pasangannya jika tidak karena zina. Hal ini, perkataan Yesus ini seakan-akan mengizinkan. Ini menjadi perdebatan sampai saat ini, ada kubu yang mengizinkan, ada kubu yang tidak mengizinkan. Tapi saya akan berbicara tentang sudut pandang pribadi dan teologi yang saya pegang. Seakan-akan perkataan ini mengizinkan perceraian jika alasannya zina. Tapi kita lihat di perikop sebelumnya, di LAI dibatasi oleh perikop. Sesungguhnya di gulungan kitab aslinya, manuskripnya tidak ada perikop, judul perikop.
adalah sambungan sebelumnya di mana kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Dalam artian kenapa kita harus, kalau dihitung 490 kali mengampuni, dalam artian kita kalau mengampuni 490 kali, kalau kita mengampuni ke 491, sesungguhnya itu mudah. Konsep mengampuni itu mudah kalau kita sudah mengampuni berulang kali. Oke, saya memahami kesakitan diselingkuhi itu seperti apa, kesakitan yang pengkhianatan itu seperti apa. Oke, saya memahami. Tapi kita harus tahu, kita hidup itu oleh kebenaran firman, di mana kata, loh kan Musa mengizinkan perceraian. Yesus mengatakan sejak awal tidak demikian. Tertulis seperti itu. Sejak awal tidak demikian. Karena kengototanmu dalam bahasa sehari-hari, karena manusia yang ngotot kepada Musa sehingga Musa melakukan hal itu. Sejak awal tidak demikian. Sehingga boleh dikatakan bahwa perceraian itu tidak menjadi satu hal yang tidak diperkenankan di hadapan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, setelah bercerai, ini anggap aja ada pihak korban dan ada pihak pelaku. Kalau kita korban, gimana mau diberkati lagi, boleh enggak? Kalau mengatakan pemberkatan atau tidak, itu kembali lagi ke aturan gereja masing-masing. Tetapi berkat Allah, kalau kita berbicara tentang berkat Allah, itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berkat Allah, pengampunan Allah itu selalu ada. Permasalahannya, hukuman atau konsekuensi yang ada, itu yang harus kita tahu. Apakah ada konsekuensi di balik pengampunan? Apakah ada sebuah hukuman di balik pengampunan? Saya meyakini, tadi kami sempat diskusi, saya meyakini bahwa setiap pelanggaran yang ada memiliki konsekuensinya masing-masing. Tetapi pertobatan kita di dalam Yesus Kristus akan menjadi pertimbangan tersendiri. Allah memberikan konsekuensi kepada kita. Kita tidak pernah tahu, karena itu pikiran Allah dan hak Allah sepenuhnya, kedaulatan Allah. Yang hanya kita kerjakan adalah melakukan bagian kita. Misalnya itu sudah terjadi. Kalau kita ngomong nasi sudah menjadi bubur, ya sudah, mau bagaimana? Apakah begitu bercerai kita tidak selamat, akan masuk neraka, tidak masuk surga? Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita, kalau kita masih percaya kepada Tuhan, meskipun kita sudah bercerai, kita lakukan bagian kita, tetap mengasihi Tuhan. Yohanes 14, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Ini diulangi berkali-kali. Kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintahku. Kalau kita nggak melakukan perintahnya, berarti kita tidak mengasihi Allah kita. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak, ini baru masuk nih Pak. Selamat pagi Pak, saya Ibu W. Saya mau tanya, kenapa ya Pak, setiap ada hal yang terjadi, kok hati saya mengatakan bahwa ini akan terjadi di dalam hidup saya? Shalom Ibu W. Banyak perasaan kita yang seperti ini. Kalau orang dunia ngomong deja vu gitu ya. Saya percaya atau enggak ya nggak percaya. Tetapi ada satu kebenaran bahwa ada satu perlindungan Tuhan terhadap hidup kita. Kadang Tuhan itu mengingatkan kepada kita akan hal yang terjadi, akan hal yang akan terjadi, sehingga kita diberi hikmat untuk menghadapi hal yang akan terjadi. Ini anugerah. Ini hadiah. Ini bukan sembarangan. Hal ini menjadi spesial karena Ibu mendapatkan satu bagian hadiah itu, yaitu mengetahui apa yang akan terjadi. Yang menjadi permasalahan, banyak orang mendapatkan hadiah yang sama tetapi menyalahgunakan. Saya contohkan menyalahgunakan seperti apa. Jadi seakan-akan dia melebihi Tuhan yang tahu akan hari esok. Kadang Tuhan memberi kita pewahyuan atau memberi kita gambaran yang akan terjadi, itu untuk diri kita. Banyak hal yang terjadi, misalnya saya diberitahu Tuhan, si A akan mengalami seperti ini. Tapi saya ditahan oleh Tuhan untuk tidak mengatakannya. Berarti itu Tuhan ingin sedang kerjakan untuk saya, memberi pelajaran bagi saya untuk melihat yang akan terjadi. Ini karena ini mendapatkan ini. Kita sudah tahu. Tapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita yang akan terjadi, dan kita didorong. Ingat, kita didorong oleh Tuhan untuk mengatakannya. Ujilah itu sebelum kita, ini anugerah
yang harus kita uji. Apakah ini untuk kita, ataukah ini untuk orang, atau bahkan ini untuk banyak orang. Kita tahu beberapa ada hamba Tuhan yang menulis di status Facebook bahwa tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi seperti ini. Akhirnya tidak terjadi. Siapa tahu itu buat dia, tetapi karena dipublish untuk publik sehingga tidak terjadi. Seandainya dia keep, mungkin terjadi untuk pembelajaran dirinya. Kita tidak pernah tahu. Itu sepenuhnya kedaulatan Allah. Saya kira begitu Ibu W. Jadi itu hadiah yang Ibu harus pelihara, yang Ibu harus uji kebenarannya. Bukan sekali dua kali, tetapi sepanjang Ibu hidup dan mengiring Tuhan. Kembali lagi dasarnya bahwa kembali lagi pada Alkitab firman Tuhan ya, untuk salah satu yang diuji. Baik Pak Giovanni, ini sudah mendekati pukul 9 pagi, mungkin ada yang mau disimpulkan Pak sebelum tutup ini. Pagi hari ini kita belajar bersama, kita diteguhkan oleh firman bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ada berkat-berkat Allah yang Allah sediakan sebelum dia naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah pesan terakhir yang mengindikasikan berkat-berkat Allah itu. Yang pertama, dia pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi dia pergi ke surga menyediakan tempat terbaik bagi kita. Yang kedua, dia meninggalkan kita bukan tanpa sesuatu hal yang menjadi warisan atau bagian dari kita, tetapi dia meninggalkan suatu janji di mana engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada aku. Engkau apapun yang engkau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian ada berkat di mana dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia mengirimkan roh penolong, parakletos, sebuah pribadi, peran pengganti Kristus dalam kehidupan kita yang tinggal di dalam kita, mengingatkan kembali semua yang diajarkan ke dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan ingatan-ingatan pengajarannya. Kita tidak akan rapuh menghadapi hidup, kita tidak akan goyah karena kita terus diingatkan. Dan ada satu peristiwa, satu ucapan yang begitu romantis yang diucapkan Yesus, di mana aku berada, dia ingin kita berada di sana. Dimanapun dia menuju ke sebuah tempat, kita tahu jalan ke situ. Di balik kenaikan Tuhan ke surga, ada serangkaian peristiwa romantis, peristiwa yang menggaransi atau memberi jaminan kepada hidup kita, di mana dia tidak meninggalkan kita seorang diri, di mana dia meninggalkan kita sebuah tanggung jawab yang besar untuk melakukan segala hal yang untuk mengasihi dia. Saya tutup dari sebuah ayat di mana Yesus mengatakan ada syarat, ada hal yang kita kerjakan selain kita menantikan dia, selain kita menyambut berkatnya, ada yang harus kita kerjakan. Dikatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Amen. Yang menjadi bagian kita melakukan perintah-perintahnya. Sudah tidak perlu pikirkan apa yang menjadi bagian Yesus, karena dia melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kebenaran firman ini dari pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Engkau masih terus menyertai kami, di mana Engkau terus masih melindungi kami, di mana Engkau terus masih mendewasakan kami dari kebenaran sharing firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu di mana Engkau meneguhkan setiap kami bahwa kenaikan-Mu di atas ke surga bukan menjadi sebuah satu seremonial peringatan semata, tetapi kenaikan-Mu ke surga mengingatkan kami kembali. Ada berkat-berkat yang Engkau sediakan di balik kenaikan-Mu. Ada sebuah janji yang Engkau sediakan di balik kenaikan-Mu, di mana Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Di pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh pendengar Radio Sangkakala dimanapun berada. Engkau tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberi kesehatan, kekuatan, menyertai mereka dalam segala tindakan, membangkitkan semangatnya, meneguhkan imannya kembali Tuhan, dan menenteramkan, memberi damai sejahtera dalam kehidupannya. Engkau memberi perlindungan atas segala wabah virus ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau
belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan, dan melalukan ini semua daripada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat kami beribadah masing-masing Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami. Engkau masih melihat iman kami terus berpegang teguh kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami terima, dan terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat menjadi satu benih yang hidup, tumbuh subur dalam kehidupan kami, dan sekeliling kami melihat nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menghadapi hari ini dengan penuh optimisme dan percaya diri bahwa Engkau Allah menyertai kami selalu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Giovanni untuk pagi hari ini Pak ya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Tuhan memberkati. Baik, kasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita di program Bincang Pagi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2020. Perbincangan ini kami rekam. Bagi Anda yang membutuhkan CD rekamannya, Anda bisa memesannya di Radio Sangkakala, dan Anda bisa juga melihat di YouTube channel Radio Sangkakala Surabaya. Saatnya Debbie Devega pamit undur. Tuhan Yesus memberkati.